warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Airlangga dari kelas PDB A24 kelompok 5 semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah pengantar kolaborasi keilmuan dengan dosen pengampu Bapak Bani Al-Kausar, SPN MSA. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 8 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas kolaborasi dengan judul materi Strategi Pengembangan Ekowisata Mangrove Wonorejo berbasis kolaborasi pentahelix dan energi terbarukan. Selanjutnya, kepada pemateri dipersilahkan. Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 5. Latar belakang mengapa kami mengambil ekowisata mangrove sebagai proyek kami adalah karena kami tahu pentingnya ekowisata mangrove dan pentingnya mangrove untuk menjaga kelestarian alam. Tujuan kami melaksanakan proyek ini salah satunya adalah untuk meningkatkan kesadaran wisatawan lokal dan pengelola ekowisata tentang pentingnya energi terbarukan dalam pengembangan ekowisata yang berkelanjutan, serta untuk mengedukasi wisatawan lokal tentang manfaat penggunaan energi terbarukan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Ekowisata merupakan salah satu jenis implementasi dari model pengembangan kepariwisataan berlanjut dengan berwawasan lingkungan. Hutan mangrove adalah hutan yang tumbuh di muara sungai, daerah pasang, atau tepi laut. Hutan mangrove biasanya dikenal dengan nama hutan bakau karena kebanyakan vegetasinya didominasi oleh jenis bakau. Kolaborasi pentahelix adalah kolaborasi melalui optimasi dari 5 elemen, yaitu pemerintah, akademisi, bisnis, komunitas, dan media massa. Kelompok kami melakukan observasi di wisata mangrove Wonorejo, tepatnya terletak berada di Jalan Wonorejo Timur, Kecamatan Rungkut di Kota Surabaya. Wisata mangrove Wonorejo ini sendiri memiliki 2 bagian. Yang pertama itu ada jogging track-nya sejauh 2 km dan juga hutan mangrove-nya sendiri. Untuk sampai ke tempat hutan mangrove-nya sendiri, kita perlu menyusuri sungai sejauh kurang lebih 5,4 km. Pengunjung juga bisa menyewa perahu seharga 300.000 untuk menyusuri sungai tersebut untuk sampai ke hutan mangrove tersebut. Di hutan mangrove sendiri juga terdapat beberapa rumah apung dan gazebo yang bisa digunakan pengunjung untuk beristirahat dan menikmati pemandangan di sana. Selanjutnya adalah kriteria ekowisata. Yang pertama yaitu konservasi. Ekowisata mangrove Wonorejo memiliki biodiversitas flora dan fauna tipe Avicennia alba blue, Nipah fruticans, dan Excocaria agaloka. Selain keragaman flora, ekowisata ini juga memiliki fauna yang beragam seperti kepiting bakau, kera ekor panjang, dan ratusan spesies burung yang langka dan dilindungi. Sebagai sarana untuk rekreasi, ekowisata mangrove juga berperan sebagai laboratorium hidup yang memuaskan keingintahuan para akademisi dan peneliti yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang mangrove di bidang keilmuan. Salah satu kegiatan yang mengedukasi di ekowisata ini adalah dengan kegiatan menanam mangrove. Selanjutnya yaitu pemanfaatan energi terbarukan. Negeri kita sesungguhnya memiliki potensi yang besar dalam hal sumber energi terbarukan. Beberapa diantaranya yaitu seperti bioetanol sebagai pengganti bensin, biodiesel sebagai pengganti solar, tenaga panas bumi, tenaga surya, tenaga angin, bahkan sampah atau limbah juga bisa dijadikan sebagai pembangkit listrik. Energi terbarukan merupakan urgensi yang harus segera dikembangkan, karena bergantung dengan energi fosil akan menimbulkan ancaman-ancaman yang serius. Contohnya seperti menipisnya cadangan minyak bumi yang diketahui. Yang kedua yaitu kenaikan atau ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih. Berbicara tentang kolaborasi pentahelix, di dalam mangrove Wonorejo ini sudah menerapkan kolaborasi pentahelix. Bisa didapatkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Dapat disimpulkan bahwa kolaborasi pentahelix yang telah dilakukan itu pemerintah sebagai legalisasi, kemudian akademisi yang bahkan peneliti dari dosen dan juga para siswa yang melakukan penanaman. Lalu juga ada media promosi dari pengunjung atau vlogger yang memvideokan ini lalu diupload di YouTube. Kemudian ada dari bisnis dan masyarakat di mana mengembangkan UMKM dan produk tersendiri yang kemudian dijual dan digunakan untuk perawatan dan pengembangan dari mangrove Wonorejo ini sendiri. Sekian. Yang selanjutnya adalah kesimpulan.
Ekowisata di Mangrove Wonorejo ini dapat digunakan sebagai sarana edukasi dan rekreasi. Sebagai tempat konservasi, di ekowisata ini dapat banyak sekali flora dan fauna yang bisa dilihat di jogging track sampai sepanjang menyusuri sungai menuju hutan mangrove. Ekowisata ini ramai setiap minggunya. Namun, pada hari biasa sepi, tapi masih ada beberapa pengunjung yang datang untuk melakukan penelitian. Terdapat juga jejak energi terbarukan pada ekowisata ini, yaitu penggunaan PLTS. Tetapi, karena biaya perawatan yang cukup mahal dan energi listrik yang tidak terlalu digunakan, maka pemakaian PLTS ini dihentikan. Sebagai mahasiswa tentunya harus mulai paham dan mengerti tentang pemanfaatan energi terbarukan untuk meminimalisir pemanasan global, meningkatkan kesehatan masyarakat sebagai sumber energi tak terbatas. Kolaborasi antar sektor juga harus dilakukan untuk mencapai SDG, yaitu percepatan pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, kesejahteraan, dan perbaikan lingkungan hidup. Untuk seluruh masyarakat diharapkan untuk membantu menjaga lingkungan karena sampah bawaan yang dibuang sembarangan di sungai lalu berakhir di laut sangat mencemari laut seperti yang terjadi pada ekowisata mangrove ini. Masyarakat harus mulai melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle demi menciptakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.